Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video kali ini. Selamat datang di MPH Channel. Kali ini kita akan reaction video dari PWILS Pati ya. Ini ada apa teman-teman semua? Kita lihat ini ngamuk atau gimana ini? Bentrok sama siapa ini guys? Nampaknya ingin membubarkan pengajian Habib Ba'alawi ya. Kita lihat videonya seperti ini. Kenapa ini? Astaga, kok sampai ngamuk-ngamuk seperti ini? Remuk enak gede lah orang. Lo. Pengajian kok kepesok. Halo. Dangdut di Barno pengajian dirusoi, aduh. Oh, ini adalah pengusiran Laskar PWI, teman-teman, yang ingin membubarkan pengajian para Habib Ba'alawi ya. Alhamdulillah masyarakat sudah sadar dengan Laskar monyet ini, teman-teman semua, ya kan? Mereka ingin membubarkan pengajian para Habib Ba'alawi, tapi faktanya mereka diusir oleh panitia dan juga oleh TNI yang mengamankan acara tersebut, teman-teman semua. Rasain kau ya, PWILS. Nah, ini ya seperti ini teman-teman semua. Mereka diusir ya kan. Kalau mereka PWI, kalau mereka ini PWILS, ya mereka berarti pakai baju hitam teman-teman. Tapi di sini kita lihat adalah oknum TNI, ada oknum tentara yang mengamankan acara daripada pengajian para Habib Ba'alawi ya teman-teman. Pengajian kok ingin dibubarkan, tapi dangdut nggak dibubarkan. Ini gimana? Komentar salah satu orang, salah satu panitia ya teman-teman di acara pengajian. Ini pengajian para Habib Ba'alawi nampaknya ya kan. Seperti itu, luar biasa teman-teman semua. Ya kita harus menolak lah laskar-laskar monyet seperti ini yang mengadu domba, yang memecah belah umat Islam. Kita harus tolak teman-teman semua. Seperti itu ya kan. Kita lanjut video selanjutnya. Apalagi ada yang sampai mengatakan, "Hai Kiai Imaduddin, Anda tidak takut untuk berhadapan dengan wali-wali Allah dari karangan habaib?" Kata saya, dari mana mereka tahu mereka wali Allah? Ada di kitab. Kitab yang nulis siapa? Orang. Dari mana dia tahu dia itu wali Allah? Wali Allah itu adalah kekasih Allah. Namanya kekasih itu ada di hati kalau manusia. Tidak ada orang yang tahu kekasih saya, siapa yang paling saya cintai, itu kecuali saya sendiri. Begitu pula wali Allah. Tidak ada yang tahu hakikat siapa wali Allah, kecuali Allah. Adapun orang yang terkenal sebagai wali Allah, min babi husnudzan. Husnudzan orang saja, karena dia soleh, karena dia mengeluarkan keramat, bahwa dia wali Allah. Ternyata dia tukang sulap. Tapi karena orang tidak bisa membedakan mana sulap mana karomah, akhirnya mereka menganggap dia wali Allah. Sudah kadang dia itu diyakini, akhirnya dianggap itu sebuah kebenaran. Ada hadis katanya, "Hai Kiai Imad, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan kobarkan perang dengannya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Apakah berani perang bersama Allah? Nanti dulu. Yang wali siapa? Mereka katanya wali banyak. Itu kata mereka. Kata Allah belum tentu mereka wali. Bisa jadi kata Allah saya yang wali. Lah kalau benar saya yang wali, apa ndak bahaya tak kamu itu tadi itu mencela saya? Banyak orang yang mencela saya, mencaci maki saya di YouTube. Kenapa? Karena mereka katanya yakin bahwa yang dibatalkan nasabnya oleh saya adalah wali Allah. Wali Allah yang tahu hanya Allah. Bagaimana kalau saya yang dianggap wali Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mereka anggap wali Allah itu bukan wali Allah? Mereka akan bahaya. YouTuber yang mencela saya akan bahaya itu. Saya enggak oke. Kalau ini enggak, insyaallah. Bahaya katanya ya, tapi Anda di dalam video-video Anda selalu mencela orang lain, Imaduddin. Iya kan? Enggak bahaya tadi. Intinya adalah kita hidup seperti orang lain. Ayo kita hidup seperti orang lain. Orang lain bisa hidup tanpa bawa-bawa nasab.
dia bisa banyak duitnya, dia bisa jadi DPR, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi presiden tanpa bawa nasab. Masa kamu enggak? Udah sih, ayo kita berprestasi. Kita mayoritas orang Jawa nih akan melindungi setiap mereka yang diakui oleh negara sebagai warga negara Indonesia dari suku, ras, apapun mereka. Kita akan lindungi. Yang penting, ayo hidup seuyunan, saling harga menghargai, hormat menghormati, jangan banyak nipu, jangan bikin-bikin sejarah palsu, jangan bangga-banggain nasab yang gak jelas. Kalau sudah ada ikrar dari mereka demikian, kita hentikan. Saya minta nanti dengan sungguh-sungguh pada Gusmar, udah teman-teman berhenti. Kalau ada dari mereka, mulai sekarang kami tidak akan lagi ngomong-ngomong turunan Nabi. Kita hentikan kajian ini. Di panggung kami tidak akan lagi bangga-banggain nasab. Pada orang kami tidak akan lagi doktrin-doktrin bahwa kami turun Nabi dan kamu harus hormatin saya. Kita hentikan kajian ini. Sudah dianggap tidak ada. Yang penting hidup sebiasa mungkin, senormal mungkin dengan orang lain. Karena nyata orang lain telah mampu hidup normal tanpa membanggakan nasab. Kenapa kamu tidak mampu? Jadi saudara-saudara sekalian, saya menginginkan bahwasannya ya kaum Ba'alwi ini yang lurus-lurus saja. Kalau sama benar ya benar, kalau tidak tidak. Nanti kalau masalah nasab dibahas benar-benar, enggak. Kemudian masalah pembelokan sejarah, kalau sumpah memang Anda membelokkan harus minta maaf dan harus dikelirkan, diluruskan. Sejarahnya diluruskan, makam-makam yang palsu-palsu bongkar itu. Buat apa itu? Sebab apa? Sebab itu menyesatkan banyak orang. Siapa yang bertanggung jawab di depan Allah? Siapa? Ini orang yang nggak takut sama Allah ini kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi masalah Ki Imaduddin untuk membahas dan mengkritisi nasabnya Habaib itu adalah bukan masalah Ki Imaduddin saja, sudah sejak zaman dulu sudah ada. Itu bukan masalahnya Ki Imad, bukan. Cuma sampean kan diarahkan ke Imad saja supaya panjenengannya benci sama Ki Imad. Bukan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama zaman dahulu yang sudah mengatakan bahwa nasabnya Ba'alwi itu batal, tidak bisa nyambung ke Rasulullah. Itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi bukan masalah Ki Imad. Ki Imad hanya memunculkan, Ki Imad hanya menunjukkan kepada orang Indonesia begini loh. Nih saya punya tesis nih begini, catatannya ada di kitab-kitab tuh. Ada begini, ternyata seperti ini. Ternyata Habaib itu adalah batal, tidak nyambung. Dijawab lagi dengan ilmiah lagi. Kok usah ngamuk-ngamuk? Kalau ngamuk-ngamuk ya urusan ngamuk. Indonesia kalau ngamuk juga nggak ada yang bisa. Urusan ngamuk-ngamuk dibuktikan secara ilmiah. Hei Abbas Buntet, Rabi Ta'alawiyah ngajak Anda debat, ngajak Imad debat, Anda kemana? Kok nggak datang? Harusnya Anda datang mempertanggungjawabkan omongan Anda yang membatalkan nasab orang lain. Ini nggak main-main, Anda membatalkan nasab orang lain. Abbas Buntet, Imad, ya. Anda ini gimana ceramahnya? Astaga, na'udzubillahi min zalik. Membatalkan nasab orang lain, teman-teman. Diajak debat kabur. Dikiranya orang Cilacap nggak bisa ngambuk apa? Orang Cilacap ku berani-berani ngelawan nopo bae menang wong Cilacap, kecuali ngelawan bojone dhewe ora pernah menang. Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi bukan masalah yang berkaitan, bukan masalah benci atau tidak benci. Jadi kalau seumpama ada yang memframing bahwasannya itu adalah keimat atau yang lainnya, itu adalah benci kepada Habaib, itu salah Anda. Anda itu berarti diarahkan untuk benci kepada keiman. Nggak boleh. Wong kita nggak pernah benci Habaib kok. Kita lagi ngomong Habaib itu nasabnya ke sini, darahnya ke sini, rasanya ras ini. Nah aku ngomong kayak dia Pak Ifta itu menengani Cilacap, tapi nyatanya itu wong Cilacap deh, wong Pangandaran, darah Sunda. Bukan berarti kulo ngino Pak Ifta, salah. Ini lagi bicara originalnya seperti itu. Nah kalau Pak Iftanya nggak merasa, ya udah saya bukan, karena saya begini, sejarahnya saya begini.
Tinggal panjenengan antitesisnya mana gitu kan, dibuktikan manuskrip. Antitesisnya mana? Para Rabi Ta'alawiyah sudah mempersiapkan semua data-data yang dibutuhkan untuk debat bersama geng begal nasab Anda. Andanya kemana? Fuad Pleret, Abbas Buntet, Imaduddin. Andanya kemana? Kok nggak datang ya? Haji Rabi Ta'alawiyah nggak datang, di Banten nggak datang, malah ngusul kan si Tengku Kori dulu ya teman-teman. Sekarang Tengku Kori alhamdulillah sudah taubat. Gimana ini Anda, wahai geng begal nasab? Hidup Anda ini terlalu sibuk mengurusi nasab orang lain, membatal-batalkan nasab orang lain yang sudah masyhur dari dulu sampai sekarang. Para habaib ini apa yang mereka cari? Mereka hanya dakwah ya kan. Kalau orang cinta kepada mereka itu ya itu adalah mahabbah mereka, cinta kepada mereka, cinta kepada zuriat Nabi, cinta kepada orang-orang soleh, orang-orang yang menyebarkan ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Anda sudah sangat dihormati sebagai ulama, tapi kenapa anda ini pada geng begal nasab ini, Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret, kok malah membatalkan nasab orang lain? Kenapa mecah belah gitu loh ya kan teman-teman? Ada-ada aja pada geng begal nasab ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.